Pemirsa, tim medis RSPAD Gatot Subroto menjenguk korban helikopter jatuh yang selamat dan masih dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah. 2 unit mobil ambulan milik RSPAD telah disiapkan jika diperlukan perawatan intensif secara khusus di Jakarta. Tim medis RSPAD Gatot Subroto dengan didampingi tim medis Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama Semarang siang tadi mendatangi RSUP Dr. Karyadi Semarang untuk menjenguk korban helikopter jatuh yang selamat dan masih menjalani perawatan. 2 unit mobil ambulan milik RSPAD, satu diantaranya dilengkapi dengan ICU mini, juga telah disiapkan di dekat gedung IGD Rumah Sakit Karyadi. Humas RSUP Dr. Karyadi Semarang menjelaskan hingga kini kondisi 2 korban yakni Letu CPN Virayuda dan Praka Supriyanto kondisinya membaik, namun masih berada di ruang ICU. Kedua korban heli itu kan masih dirawat di ruang intensif care di Rumah Sakit Karyadi. Nah, hari ini memang kita kedatangan tamu dari tim medis Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta. Masih ada perundingan terhadap pertimbangan medis. Kalau memungkinkan memang rencananya akan dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Kalau memungkinkan, makanya hasil dari investigasi di ruangan nanti akan disampaikan kepada Pak Kasat. Sebelumnya jenazah korban helikopter yang jatuh di Kendal dibawa ke rumah duka di kampung halaman masing-masing. Kecelakaan helikopter Mi-17 di Kendal menyebabkan 4 kru meninggal dunia dan 5 orang selamat. Dari 5 orang, 2 diantaranya masih dirawat di RSUP Dr. Karyadi Semarang dan 2 lainnya yakni Praka Nanang dan Praka Rofik sudah dipindah ke Rumah Sakit Bakti Wira Tamtama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga binaan Lapas Kelas 2A Pontianak di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat membuat alat pelindung diri atau APD untuk mencegah terpaparnya COVID-19. APD ini ditargetkan diproduksi sebanyak 600 dengan rincian masing-masing masker, baju hazmat, dan pelindung wajah sebanyak 200 buah. Inilah aktivitas beberapa warga binaan Lapas Kelas 2A Pontianak saat membuat APD. APD ini nantinya akan dibagikan ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Kuburaya. Di ruang kerja berukuran 4x4 meter ini tampak tertumpuk bahan baju hazmat dan face shield yang telah jadi serta masker yang telah siap pakai. Salah seorang warga binaan mendapat amanah untuk membuat baju hazmat. Keterampilan menjahit sudah dikuasainya sebelum ia divonis bersalah atas kasus penyalahgunaan narkotika 3 tahun silam. Bang, satu hari bisa buat berapa ini, Bang? 1 hari kalau saya jalan di rumah 20 Berapa? Pembuatan APD ini sedikit terkendala akibat bahan yang berasal dari Pulau Jawa sehingga warga binaan hanya mampu dikerjakan dengan capaian 20 buah perharinya. Dari mulai masker sampai pelindung wajah dan pakaian itu kita kebetulan dari pemerintah, anggaran yang tadinya untuk kegiatan kerja untuk pelatihan dialihkan ke pembuatan itu ya. Nah, ini diharapkan hasil ini kita sumbangkan ke masyarakat maupun ke rumah sakit. Nah, ini rencana pelindung wajah dengan pakaian itu akan disumbangkan ke rumah sakit di Kabupaten Kuburaya. Kesulitannya memang kita bahan-bahan yang ini ya, terutama untuk pakaian itu kita beli dari Jawa. Karena di sini kualitas yang bagus tidak ada. Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak menyebutkan bahwa kegiatan ini memang spontanitas pihak lapas yang mengalihkan anggaran senilai 40 juta rupiah dari yang sebelumnya untuk kegiatan pembinaan warga binaan. Sementara itu, Barreskrim Polri mengungkap sindikat penipuan internasional penjual alat pelindung diri. 3 tersangka menawarkan APD hingga ke luar negeri melalui akun media sosial. Kita akan melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus sindikat penipuan internasional penjualan alat pelindung diri atau APD. Kasus ini para pelaku memanfaatkan situasi wabah COVID-19 di Indonesia
untuk menjual masker melalui akun Instagram dengan cara memposting gambar, video, dan tulisan penjualan masker sensi dengan harga murah, yaitu satu kotak seharga Rp75.000, kemudian satu dus harga Rp1.700.000. Untuk meyakinkan pembeli, para pelaku menggunakan bukti pembayaran dan screenshot komunikasi dengan para korban sebagai testimoni pembelian guna menarik pembelian para pembeli lainnya. Kemudian para korban yang tertarik menghubungi nomor handphone pelaku yang tercantum pada caption di Instagram @literasiwa_ melalui aplikasi WhatsApp. Setelah para korban melakukan transfer uang pembelian, barang yang dijanjikan tidak dikirimkan. Untuk menghilangkan jejak, para pelaku mengganti nomor yang dipergunakan saat berkomunikasi dengan para korban dan mengganti nama akun Instagram yang dipakai. Dari kasus ini, anggota Subdit 1 Siber Barreskrim Polri telah bisa mengamankan 3 pelaku, yaitu YF, MF, dan Penggerebekan 2 orang bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi akibat keluarga tersangka dan warga menghalangi penangkapan 2 tersangka. Kericuhan mewarnai penangkapan tersangka oleh polisi di daerah Pasar Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Keluarga tersangka serta warga melawan penangkapan saat polisi menggerebek tempat perjudian yang juga dijadikan tempat peredaran narkoba. Akibat kericuhan, anggota polisi dari Polsek Lubuk terluka di bagian kepala akibat lemparan batu. Saat kericuhan terjadi, 2 tersangka narkoba berhasil kabur dengan kondisi tangan terborgol. Sebelum kericuhan terjadi, polisi menggerebek warung yang dijadikan tempat judi sekaligus tempat peredaran narkoba. Selain menangkap 2 tersangka, polisi juga menemukan 9 paket narkoba jenis sabu serta bom. 2 tersangka yang kabur saat ini diburu polisi dari Polsek Lubuk. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hanya karena tidak dikasih uang, seorang warga Cianjur, Jawa Barat membakar kakaknya. Korban mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya. Hingga pagi tadi, LJ 35 tahun warga Gang Bungsu, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Sayang Cianjur. LJ mengalami luka bakar 72% dan harus dirawat intensif. LJ mengalami luka akibat dibakar adiknya sendiri, UA 32 tahun. Bermula saat adiknya meminta uang namun ditolak. Kesal tak dikasih uang, UA pergi dan kembali dengan menyiram bensin ke tubuh kakaknya dan membakarnya. Suami korban yang berada di dalam rumah langsung menolong dengan memeluk dan menceburkan diri ke kolam yang ada di belakang rumah. Ya, untuk sekarang si korban ada di rumah sakit tempat di RS Sayang, di ruang ICU. Untuk si pelaku sama. Pelaku pembakaran hingga kini masih menjalani pemeriksaan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.